Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan dijauhkan dari penyakit yang berbahaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan pembelajaran di tahun ajaran baru bisa kita mulai dengan pembelajaran jarak jauh, dengan masuk di bab pertama. Kita masuk di pembelajaran ini adalah tentang pola dan barisan. Tujuan dari kita belajar pola dan barisan adalah untuk menyatakan masalah-masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret, agar kita juga dapat menentukan suku-suku suatu barisan dan dapat menghitung jumlah suatu barisan. Yang pertama, kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Pola bilangan penjumlahan diperoleh dengan menambahkan bilangan tertentu pada setiap bilangan sebelumnya yang bersifat tetap, dan barisan ini disebut sebagai barisan aritmatika. Rumus umum barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1B, dengan UN adalah suku ke N. Misal, suku ke-5 berarti U5, suku ke-100 berarti U100, suku ke-8 berarti notasinya adalah U8. Kemudian A adalah barisan yang pertama. Barisan yang pertama disebut A, atau boleh juga disebut U1, karena itu suku yang pertama disebut U1 atau A. Kemudian beda adalah cara menghitungnya U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 dan seterusnya. Kemudian untuk N yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Pola yang berurutan dan dapat didaftarkan disebut sebagai barisan. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah segitiga. Lihat segitiga yang atas itu jumlahnya 1. Segitiga yang tengah jumlahnya ada 3 dan yang bawah ada 5. Nah, diperoleh barisan bilangan 1, 3, 5. Contoh, banyak persegi pada bentuk kelima. Oke, kita lihat gambar persegi di sini. Yang pertama perseginya ada 1, kemudian yang kedua ada 3, dan yang terakhir ada 5. Maka bentuk berikutnya itu diperoleh dengan menambahkan 2 persegi satuan. Jadi akan terus bertambah 2. Nah, sini yang ditanya sekarang, banyak persegi pada bentuk kelima. Berarti kalau dalam pola bilangan itu ditanya U5. Oke, sekarang kita akan hitung secara manual. Berarti pertamanya adalah 1, 3, 5. Tadi di sini jelaskan bertambahnya selalu 2. Ya, maka untuk menghitung suku keempat berarti kan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan suku berikutnya 7 ditambah 2 sama dengan 9. Demikian juga seterusnya. Ya, ingat, saya ulang lagi, untuk yang pertama adalah suku yang pertama A atau U1, kemudian bedanya adalah dari suku yang kedua dikurangi suku yang ke-1, itu beda. Yang ketemunya adalah 2. 3 kurangi 1, 2. Misalnya 9 dikurangi 7, 2. Atau 7 dikurangi 5, 2. Oke? Lanjut. Banyak persegi pada suku kelima. Oke, tadi kan kita hitung secara manual. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan pada rumus yang di awal kita tadi tampilkan. 1, 3, 5. 1, 3, 5, 7, 9. Tadi kita udah tahu bahwa bentuk suku kelima adalah 9. Kita akan membuktikan dengan rumus apakah benar sih suku kelima itu adalah 9. A1. Nih, suku yang pertama 1. Bedanya 2, yaitu 3 dikurangi 1 atau 9 dikurangi 7. Seperti tadi saya sampaikan di awal. B-nya 2. Nah, tulis ulang dulu rumusnya biar kita nggak lupa. UN sama dengan A ditambah N-1B.
Nah, yang ditanya adalah bentuk kelima, maka itu adalah U5. Nih, saya tulis U5 sama dengan A-nya diganti angka 1. 1 ditambah N-nya 5, karena yang ditanya adalah suku ke-5. 5 kurang 1 tutup kurung 2. U5 sama dengan 1, tulis dulu 1, yang di dalam kurung kerjakan terlebih dahulu, ditambah 5 dikurang 1, 4, dikali 2. Ingat, operasi perkalian kita kerjakan terlebih dahulu. Maka 4 kali 2, 8, ditambah 1, 9. Maka suku kelima dari pola persegi ini adalah 9. Sama seperti kita tadi menghitung manualnya. Lanjut, bilangan pertama adalah 2. Setiap bilangan berikutnya diperoleh dengan menambahkan 3 pada bilangan sebelumnya. Barisan bilangan tersebut tentukan suku ke-21. Nah, ini repotnya kalau kita yang ditanya sukunya itu banyak. Maka tidak bisa kita menyelesaikan secara manual. Ya, harus menggunakan rumus yang sudah tadi disampaikan. Oke, 2, 5, 8, 11. A-nya 2, karena bilangan yang pertama adalah 2, kemudian B-nya adalah 3. 3 dapat dari mana? 11 kurangi 8, 3. 8 kurangi 5, 3. 5 kurangi 2, 3. Ya, akan mendapatkan hasil beda yang sama, yaitu 3. A-nya 2, B-nya 3, dan N21 yang ditanya itu suku ke-21. Jangan lupa tulis ulang rumusnya agar kita terbiasa dan hafal, ya. UN sama dengan A ditambah N-1B. Maka U21 sama dengan A-nya diganti 2. Nih, A2 ditambah N diganti 21 dikurangi 1 tutup kurung 3. Karena B-nya tadi 3. U21 sama dengan 2 ditambah 21 dikurangi 1, 20 dikali 3. Nah, U21 sama dengan 2 ditambah 60, maka U21 sama dengan 62. Contoh lagi, diketahui barisan 2, 7, 12, 17, tentukan suku ke-11. Oke, A-nya sudah ketahuan, barisan yang pertama A-nya 2, B-nya yaitu 7 dikurangi 2 itu 5, maka B-nya 5. Tentukan suku ke-11, maka yang ditanyakan adalah U11. Jawab. Sekali lagi, setiap kita ingin mengerjakan, jangan lupa tulis rumusnya agar kita terbiasa. UN sama dengan A ditambah N-1B, maka U11 sama dengan 2 ditambah 11 kurang 1, 5. B-nya 5. Maka U11 sama dengan 2 ditambah 11 kurang 1 itu 10, 10 kali 5, 50. 50 ditambah 2, 52. Dalam sebuah ruangan, nah ini soal udah aplikatif ya. Dalam sebuah ruangan terdapat 10 baris kursi. Ya, jadi di sebuah ruangan itu ada 10 baris kursi. Banyak kursi pada barisan pertama itu kan biasanya paling depannya. Di baris pertama itu ada 20 buah. Dan pada baris berikutnya itu terdapat 5 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan banyaknya kursi pada baris ke-10. Berarti di baris itu kan ada 10 baris kursi, ya kan? 10 baris kursi, baris pertama itu ada 20 buah, kemudian belakangnya selalu bertambah 5. Yang ditanya itu adalah baris banyaknya kursi pada baris ke-10. Berarti pada kursi bagian belakang itu, baris belakang itu ada berapa sih? Gitu pertanyaannya gitu kan. Oke, maka yang ditanya NN adalah 10, banyaknya baris di ruangan tersebut, kursinya itu ada 10 baris. A, nah lagi-lagi kita nemu A, barisan pertama, artinya kursi pada bagian baris pertama, ya kan, berarti U1 kan, itu ada 20. Ketemu lagi B, beda antara baris 1 sama baris 2 tadi disebutkan 5 kursi lebih banyak. Berarti kan setelah 20, 25, 30. Nah, bedanya 5, maka di sini ditulis 5. Ditanyakan adalah U10, banyaknya kursi pada baris paling belakang.
Karena di ruangan tersebut ada 10 baris kursi. Ya, lagi-lagi kita harus menuliskan rumus agar kita terbiasa. UN sama dengan A ditambah N-1B. U10 sama dengan 20 ditambah 10 kurang 1B. U10 sama dengan 20 ditambah 9 kali 5. 45 ditambah 20, 65. Oke? Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke barisan geometri. Barisan bilangan yang ditentukan dengan perkalian oleh pengali yang tetap disebut sebagai barisan geometri. Ini rumus umumnya. UN sama dengan AR pangkat N-1. A tetap barisan yang pertama. Nah, bedanya sekarang R, ada rasio. Rasio itu suku yang kedua dibagi suku yang pertama, atau suku yang ketiga dibagi suku yang kedua, dan seterusnya. Contoh, barisan berikut dimulai dari angka 3. Bilangan berikutnya diperoleh dengan mengalihkan bilangan sebelumnya dengan 2. Barisan bilangan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, pertamanya 3 dikali dengan 2, 6, kali dengan 2, 12, dan seterusnya. A, tadi disebut barisan yang pertama. A-nya 3. Rasionya 6 dibagi 3, 2. 12 bagi 6, 2. 24 bagi 12, 2. Dan seterusnya. Contoh, tentukan barisan atau suku ke-5. Nah, yang ditanya adalah suku ke-5. Tadi udah sampai sini, udah suku ke-4. Tinggal ngali 2. 24 kali 2, 48. Itu manual. Kita coba pakai rumus yang tadi, rumus umum yang sudah disampaikan di depan. A-nya 3, R-nya yaitu 2, ya ini 2 R-nya. Yang ditanya adalah U5, AR pangkat N-1. Ya, berarti U5 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5 kurang 1. 5 kurang 1 itu 4. Menjadi 3 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu bukan 2 kali 4, tapi 2-nya ada 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 16, kali 3 48. Oke. Contoh lagi, diketahui barusan bilangan 1, 3, 9, 2, 7, tentukan suku ke-6. A-nya sudah ketahuan, barisan pertama A-nya 1. Rasionya 3 bagi 1, 3. 9 bagi 3, 3. 27 bagi 9, 3. Rasionya 3. Ditanyakan U6. Tulis lagi rumusnya, jangan lupa. U6 sama dengan AR pangkat N-1. U6, maka A-nya 1 dikali 3 pangkat 6 kurang 1. 1 kali 3 pangkat 5, 243. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar dengan semangat dan mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.